Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Gimana kabar para pencinta elektronika semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu. Untuk video kali ini masih SMPS, yaitu kita tes load untuk mengetahui dayanya, yaitu dengan mengukur volt dan ampernya saat diberi beban. Selanjutnya kita buat acuan dasar wattnya dan kita lakukan revisi-revisi ke depannya lagi sehingga daya SMPS lebih optimal. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya ada keinginan untuk menjaring siswa atau pelajar klaster SMP dan sederajat dan klaster umum di usia di bawah 25 tahun yang benar-benar hobi dan serius belajar tentang sound system, area Pamekasan dan sekitarnya, untuk belajar bareng kita, belajar lebih dalam lagi tentang elektronika yang nantinya sebagai tenaga ahli atau teknisi yang handal dan profesional, dan mungkin bisa dikembangkan lagi ke lomba atau kompetisi, yaitu kompetensi perakitan elektronika yang tujuannya untuk memajukan pelajar di wilayah Madura, khususnya di Pamekasan. Jadi untuk adik-adik SMP dan yang sederajat yang berminat bisa komen di kolom komentar. SMK bisa, SMK hebat. Salam dari jurusan Teknik Elektronika SMKN 2 Pamekasan. Maju terus elektronika Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pada video kali ini saya akan mencoba tes load rangkaian SMPS topologi FBT dengan gacun yang sudah pernah saya tes ke rangkaian power amplifier pada video sebelumnya. Rangkaian ini sudah bisa on dengan baik, cuma belum saya tes load untuk mengetahui daya outputnya. Rencananya rangkaian SMPS ini akan saya coba revisi untuk mengoptimalkan dayanya, atau dengan kata lain menaikkan arus outputnya. Tentunya revisi ini masih topologi SMPS FBT gacun, bukan topologi yang di atasnya, yaitu HB SOS dan full bridge SMPS. Rangkaian ini berikutnya akan saya coba revisi. Ada 2 poin yang bisa kita revisi, yaitu pada bagian modul gacun dan trafo ferit dan gulungan kawatnya. Pada modul gacun saya sedikit revisi, yaitu resistor 2 watt 0,22 ohm saya ganti dengan resistor 5 watt 0,25 ohm. Selanjutnya, tegangan yang ke IC
yaitu melalui resistor 2 watt 220K. Saya langsungkan ke positif elko utama 330 mikrofarad 400 volt, yang sebelumnya tegangan ke IC ini masih melalui trafo. Kemudian trimpot saya putar ke arah jam 10. Kemudian saya menambahkan satu set elko pada bagian output, yaitu 330 mikrofarad 160 volt. Resistor indikator LED masih 10K. Kemudian saya tambah R beban 10K di positif dan negatif. Kemudian resistor yang sebelumnya 33K 2 watt saya ganti 100 watt seri dengan LED indikator pada bagian indikator elko utama 300 volt karena mengalami gosong resistornya. Kemudian saya menambahkan dioda Zener sebagai pengatur tegangan output pada positif dan negatif. Yaitu dioda Zener 15 volt sebanyak 7 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dioda Zener menuju optocoupler pin 1. Pin 2 optocoupler ada resistor 470 ohm menuju negatif output. Jadi 7 dioda Zener ini 15 volt, berarti 15 kali 7 sama dengan 105 volt DC. Jadi saya atur tegangan output sebesar 105 volt antara negatif dan positif. Jadi positif ke CT sekitar 52 volt DC dan CT ke main sekitar min 52 VDC. Pin 3 optocoupler menuju negatif elko utama 300 volt DC. Pin 4 menuju kabel biru gacun. Selanjutnya kita coba load sehingga kita bisa tahu daya dari SMPS ini. Kali ini dummy load yang dipakai yaitu 27 ohm 20 watt 2 biji di paralel. Jadi nilai resistornya sama dengan 27 ohm dibagi 2 sama dengan 13,5 ohm, dan wattnya jadi 40 watt karena 20 watt paralel.
Selanjutnya akan kita coba ya. Perhatikan tegangannya dulu di avometer. Bismillahirrahmanirrahim, saya colokkan stekernya. Tegangannya keluar 106, sekian volt DC. 106 volt DC lah. Dari negatif ke positif ini ya, bukan ke ground. LED indikator out sudah menyala, LED biru 2, ini LED hijau indikator 300 volt DC. Coba kita beban dan perhatikan ampere meternya. Ini kabel dari ampere meter. Awas. Ini dummy-load sudah masuk ya. Kabel dummy-load sudah masuk. Ini dari output positif masuk ke resistor dummy-load. Dan satunya lagi masuk ke positif ampere meter. Ini masuk ke ampere meter. Kabel yang ini ya. Kita cek. Kita perhatikan arusnya. Ini ampere meter DC skala 10 ampere. Saya taruh di 10 ampere ya. Oke, kita cek. Perhatikan tegangannya. Coba lagi. 106 volt DC drop ke 44 volt DC. Arusnya 3,5 ampere. Sekali lagi. Resistornya panas ini ya. Panas. Jadi tegangan dari 106 volt DC dropnya ke 45 volt DC. Lumayan banyak dropnya. Lebih dari 50% dropnya. Drop 61 volt DC ya. Jadi tegangannya dari 106 VDC ke 45 VDC. Arusnya I sama dengan 3,5 ampere. Jadi P daya V kali I sama dengan 45 volt kali 3,5 ampere.
sama dengan 157,5 watt atau 150 watt lah gampangnya. Dropnya lumayan banyak ya. Yang jadi poin revisi ya ini. Drop dari 106 volt ke 45 volt, dropnya 61 volt. Dayanya 150 watt. Ini yang akan kita jadikan acuan revisi nanti. Bisa lebih 150 watt apa tidak? Oh iya, dropnya kalau bisa maksimal 10% dari 160 volt DC. Ayo semangat merevisi SMPS ini. Sekian dulu, lanjut ke tahap revisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.